Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bocah Dalan. Saya jarang sendalan, penggawean dan panggilan. Oke buat rekan-rekan semuanya, kali ini jadi servis berada di Ponorogo untuk pembuatan cold storage seperti biasa ya. Untuk cold storage jadi servis seperti biasa kita menggunakan mesin AC 2PK ya. Seperti konten-konten biasanya ya. Untuk ruangannya sendiri kali ini agak lumayan lebih besar ya daripada yang biasa ya. Dimensi ruangan ini kurang lebih sekitar panjang 7, lebar 7, tingginya 4 meter dengan menggunakan 4 mesin ya, 4 mesin outdoor AC, kemudian indoornya pun di sana ada 4 unit juga ya. Kita lihat ya, di sana ada scaffolding ya. Kita lihat di sana. Ini ruangannya segini besarnya. Oke buat rekan-rekan semuanya, bagaimana kelanjutan videonya, langsung aja kita ke lokasi. Oke buat rekan-rekan, ini dia untuk lokasi kita ya, dimana cold storage kita biasa terbuat dari tembok ya, berdinding tembok berlapiskan styrofoam. Kemudian untuk mesin seperti biasa kita menggunakan outdoor AC sebanyak, kali ini kita menggunakan 4 unit ya. Di bagian sana kita lihat. Nah itu dia ya. Oke, dan lokasi ini sebagai gudang ya, penempatan atau pembuatan benih jagung, dan dimana di sana juga ada oven berfungsi sebagai pengering ya. Dan ini jagung yang akan nanti diletakkan di dalam cold storage. Untuk kapasitas cold storage kita kurang lebih sekitar, bukan kapasitas sih, dimensi cold storage kita itu kurang lebih sekitar dengan panjang 7 meter, lebar 7 meter, kemudian juga tingginya kurang lebih sekitar 4 meter. Oke, terlihat kondisi panel seperti ini. Kita lihat ya, kondisi panel seperti apa. Nah ini dia, dan sekarang terlihat pada suhu berapa ini? Suhu 14 derajat ya, kurang lebih ya. Dimana settingan kita itu suhu atas di 15, kemudian suhu bawah itu berada di 8. Oke. Untuk outdoor seperti biasa kita gunakan outdoor kapasitas 2PK per 1 set mesin. Di sini kita menggunakan 4 set mesin ya. Oke, terlihat di bagian sana untuk mesinnya. Itu terlihat di mesin 1, kemudian di sini mesin 2, kemudian yang ini mesin 3, seperti ini ya. Untuk kapasitas watt, cold storage kita ini membutuhkan watt kurang lebih sekitar 4.500 watt ya, dengan 4 mesin. Kita bisa cek di kWh meter nanti ya, itu yang terjadi. Oke, kemudian kita akan lihat ke dalam. Oke, sebelum kita lihat dalam, kita lihat dulu untuk bagaimana pembuatan pintunya ya. Pintu terlihat seperti ini. Ini semua custom semua, dari pintu, dinding. Nah ini pintu seperti ini ya. Ini terbuat dari plat galvanis yang mana bertulangkan hollow mungkin ya. Dan untuk handle seperti ini biasa, seperti cold storage juga apa adanya ya. Kemudian kita lihat di bagian dalam pintu seperti ini. Kayaknya sih sangat simpel ya, sangat mudah ya untuk proses pembuatannya ya. Kemudian kita lihat juga untuk di bagian dalam, dimana suhu saat ini terdapat di suhu 13 derajat. Dan ini indoor pertama, di sana indoor kedua, dan selanjutnya ada indoor ketiga dan keempat. Terlihat seperti apa besarnya ruangan ini, kita bisa lihat dari scaffolding yang masih berada di sini ya. Di sini dengan kita menggunakan 4 mesin, ruangan ini mampu tercapai kondisi kosong itu di minus 3 ya.
4 mesin, karena memang ini digunakan sebagai penyimpanan buah atau sejenisnya ya. Jadi tidak diperlukan untuk hawa minus atau suhu minus. Kita lihat untuk bagian ruangan ya. Di bagian ruangan seperti ini, keseluruhan ruangan ini dilapisi dengan styrofoam setebal 10 cm, kemudian dengan kepadatan D20 ya, densitas 20. Seluruh ruangan ini terlapisi dengan styrofoam. Ini sisa styrofoam yang masih tersisa ya di sini ya, dengan densitas 20 dengan kepadatan sangat keras sekali ini. Sangat keras sekali. Kemudian kita lihat untuk dimensi tinggi bangunan ini ya. Yang di bagian sebelah sini sampai ke atas kurang lebih sekitar tinggi 5 meter ya. Kemudian dia menurun sampai kemari, sampai ke arah sini, itu kurang lebih sekitar 4 meter. Jadi tinggi bangunan ini tidak merata ya. Kalau untuk kubikasi kurang lebih sekitar 200 kubik lebih ya, 200 kubik untuk kapasitas ruangan ini. Kapasitas penampungan kurang lebih sekitar sampai 200 ton, kurang lebih ya. Oke, buat rekan-rekan yang mungkin ingin membuat cold storage seperti ini, karena ini sangat-sangat mungkin rekomendasi sekali ya, karena buat setrum juga sangat hemat, biayanya untuk pembuatan juga menurut saya sih sangat hemat ya, lumayan hemat. Sangat-sangat istimewa, karya teknisi sandalan ya, Jayadi Service. Untuk cold storage kita kali ini kita tetap menggunakan Gen 5, yang mana kita kombinasi ya, ada yang menggunakan 2 fan dan ada yang menggunakan 1 fan ya untuk karya-karya teknisi sandalan ini, dan semua itu sudah mengandung alasan masing-masing ya. Seperti ini ya. Nah, ini dia menggunakan 1 fan untuk saat ini ya, karena memang tidak dibutuhkan untuk kecepatan udara mungkin ya. Ada perhitungannya masing-masing lah, bagaimana kita menggunakan 1 fan, bagaimana kita menggunakan 2 fan, itu semuanya ada kepentingannya masing-masing. Oke lah, mungkin cukup itu aja dulu ya untuk konten hari ini atau video hari ini. Tetap ikuti terus di konten Jayadi Service ya. Jangan lupa juga di TikTok ada, di Jayadi Service juga untuk karya-karya teknisi sandalan ya. Untuk ruangan cold storage seperti ini ideal sekali ketika digunakan sebagai penyimpanan buah ya. Ketika kita menggunakan ruangan seperti ini digunakan sebagai penyimpanan buah lokal maupun buah impor ya, sangat ideal sekali, karena memang untuk target suhu sendiri itu tidak terlalu tinggi ya. Untuk kali ini kita menggunakan 4 mesin dengan target suhu itu di 8 terendahnya, kemudian tertingginya di 15 derajat dengan kita menggunakan mesin 4 unit. Buat rekan-rekan yang mungkin masih satu lokasi dengan lokasi cold storage ini, bisa langsung aja ke lokasi, barangkali ingin tahu ya, atau ingin membuktikan bagaimana pembuatan cold storage Jayadi Service ya. Dan ini gudangnya. Di sini kita berada di rumah Bapak Andi. Di rumah Bapak Andi, tepatnya di Desa Wotan ya, kurang lebih ya. Desa Wotan untuk mungkin Kecamatan Pulung ya kalau nggak salah ya. Ponorogo. Ini lokasinya seperti ini. Ini proses pembuatan benih jagung, dan di sana sudah mulai pengeringan ya, yang mana jagung tersebut sudah siap diproses. Dan ini hasil daripada jagung yang siap untuk diambil ya. Dan ini sudah ready ini, siap tanam. Dan ini kita lihat di bagian sini ada terlihat open di sini ya, sebagai pengering. Open pengering, dan di sini masih ada stok lagi untuk jagungnya. Jagung
jagung semua ya, stok jagung yang siap tanam ya. Oke, kondisi saat ini Jayadi Servis berada di atas scaffolding untuk melihat bagaimana kinerja outdoor kita ya. Di sini kita menggunakan 4 unit outdoor AC. Kalau merek kita random ya, nggak terkait dengan harus menggunakan merek apa ya. Seperti ini. Kemudian kita lihat juga di bagian panel. Sekarang suhu sudah tercapai di 11 derajat. 11 derajat ya. Untuk watt kita bisa lihat bagaimana kondisi watt atau berapa closed kita mengkonsumsi watt ya. Oke, kita tekan berapa ya? 0 dengan 9. Kemudian enter. Oke. Terlihat di sini pemakaian 4.500 watt. Oke, itu dia pemakaian 4.500 watt, kondisi di temperatur 10 derajat ya. Temperatur 10 derajat. Seperti ini kurang lebih. Sangat-sangat istimewa. Karya teknisi andalan. Dan di sini efektivitasnya. Oke, di sini kita menggunakan 4 mesin karena mungkin untuk menjaga daripada nanti ketika ada trouble. Jadi di mana ada 1 mesin yang trouble, masih ada 3 mesin yang membackup atau mempertahankan suhu. Kemudian untuk wattnya pun lebih ringan dengan kapasitas kurang lebih sekitar 200 kubik. Kita bisa menggunakan listrik rumahan ya. Di sini listrik kita listrik 1 pas ya, 1 pas dengan kapasitas konsumsi wattnya itu di 4.500 sudah kita lihat tadi ya. Oke, itu tadi karya-karya teknisi sandalan ya. Buat kali ini karya teknisi sandalan istimewa dengan menggunakan 4 unit outdoor AC, dan kemudian untuk penyimpanannya pun lebih maksimal, lebih banyak ya untuk kapasitasnya ya. Oke, buat rekan-rekan semuanya, buat kawan-kawan teknisi, maaf sebelumnya Jayadi Servis ini bukan membuat konten tutorial yang harus ditiru, karena dibutuhkan pemahaman yang benar-benar sesuai ya, yang teliti gitu ya. Buat rekan-rekan semangat belajar. Kemudian buat rekan-rekan yang mungkin ingin menggunakan untuk karya-karya teknisi sandalan, bisa langsung aja kontak di nomor kontak yang sudah tertera di layar HP. Oke, dan saat ini kondisi suhu terdapat di 7 derajat. Kemudian kita akan lihat di bagian dalam, kondisi mesin juga sudah off semua, dan indikator terlihat sudah beralih warna ke warna oranye ya, yang tadinya untuk proses cooling itu di warna biru. Oke. Untuk di bagian dalam seperti apa di sini? Oh, itu dia ya. Dan di sini air yang tadinya menggenang sudah mulai terjadi pengeringan ya. Karena memang ruangan ini benar-benar efektif untuk kita lihat ya. Memang kita belum beres-beres, belum sepenuhnya ini rapi semua. Dan kemudian di sini semuanya terdapat lampu-lampu ya. Sebagai lampu penerangan kita menggunakan lampu DC 12 volt sebagai penerangan, dan hasilnya juga alhamdulillah sudah maksimal. Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi karya-karya teknisi sandalan, semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Tetap bersama Bocah Andalan, sing jarang sedalan, penggawean dan panggilan. Terima kasih.